Ya, saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan saat ini, Sapa Jateng kehadiran narasumber. Beliau adalah orang nomor 1 di Kota Pekalongan. Beliau adalah Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Ahsan Junaid, atau yang lebih akrab dipanggil Pak Aaf. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya. Dan tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Ini fresh sekali menjelang nanti pelantikan bentar lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar doanya, Mbak Lia. Oke, Bapak, ini terkait dengan kondisi cuaca yang saat ini sedang galau-galonya nih, kalau anak muda sedang bilang. tidak baik-baik saja. Iya, betul. Ini kemarin kita juga lihat kalau di Pekalongan ada beberapa titik yang banjir. Ini bagaimana, Pak? Ya, memang kemarin hari kemarin itu curah hujan memang sangat luar biasa. Jadi betul-betul dari pagi sampai subuh itu hujan nggak berhenti di Kota Pekalongan. Nah, itu akhirnya ada beberapa kelurahan seperti Terto, Pasir Keraton Kramat, dan Kelurahan Klego ini ada beberapa terdampak banjir yang cukup parah. Ya, hampir mungkin sepinggang orang dewasa, ya itu kan akhirnya mau nggak mau harus mengungsi. Dan sekarang sampai update jam 8 ini ada sekitar 300 lebih pengungsi yang ada terbagi di beberapa titik. Yang paling banyak di kantor Kecamatan Barat sama di Panti Asuhan Arobito. Itu yang paling banyak. Yang Kecamatan Barat sekitar 160, yang di Arobito sekitar 90. Berarti itu hujan dari hari Rabu itu, Pak ya? Iya, Rabu, hari Kamis Rabu, ini 2 hari Kamis masih hujannya sangat lebat sekali. Dan ini memang kalau kita lihat bukan hanya Kota Pekalongan sih sebetulnya, merata, terutama di Jawa Tengah kan beberapa kota kabupaten juga dampaknya sangat parah. Betul. Kalau kita lihat ini setidaknya di tahun 2025 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak yang apalagi di tahun 2000 ya. Tahun 2000 belum ada penanganan secara signifikan banjir dan rob di Kota Pekalongan itu. 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, 22 itu terdampak banjir. Bahkan pengungsinya sampai ribuan. Terus kita bikin dapur umum pun bekerjasama dengan TNI Polri itu sampai 1,5 bulan. Itu sangat luar biasa. Tetapi alhamdulillah perkembangannya setelah saya dilantik dan komunikasi dengan pusat, itu ada anggaran 1,2 triliun dari pemerintah pusat ke Kota Pekalongan untuk penanganan banjir dan rob. Alhamdulillah sudah berdampak secara signifikan, apalagi di Kecamatan Pekalongan Utara dan Timur ya. Tetapi ternyata belum semuanya. Yang barat dan selatan, terutama Sungai Bermi Meduri itu memang belum tertangani. Nah, itu memang bertahap. Iya, memang harus bertahap ya. Memang harus bertahap, dan pemerintah kota, pemerintah daerah pasti tidak akan mampu mengenai anggaran. Jadi kita tetap harus koordinasi dengan provinsi dan pusat. Jadi dari 27 itu pada tahun 2000 itu ada 22 kelurahan yang terdampak. Dan tahun ini 2025 ini aman ya Pak ya, maksudnya aman. 4 atau 5 lah ini yang sekarang. Jadi luar biasa sekali, dari 22 menjadi 4 yang terdampak banjir. Tentunya proses ini juga tidak sak-deksaknya atau simsalabim ya Pak ya. Prosesnya apa aja nih Pak yang dilalui selain yang anggaran tadi disampaikan? Iya, prosesnya banyak. Ini kan banyak faktor ya Mbak. Menurut saya peran pemerintah itu tidak akan cukup. Harus ada peran dari warga juga. Ini sering saya sampaikan ke warga, ayo menjelang musim penghujan, yang pasti jangan buang sampah sembarangan, apalagi di selokan sama di sungai, saluran air, dan ayo kerja bakti menjelang musim penghujan supaya bisa meminimalisir dampak dari banjir tersebut. Kalau misalkan kerja bakti selokannya dibersihkan, lingkungannya dibersihkan, warga ada giat kerja bakti lagi, ayo koordinasi dengan kita melalui kelurahan, kita pasti juga turun ke bawah seperti apa, itu bisa diminimalisir lagi. Cuman memang ini Sungai Bermi dan Meduri ini belum tertangani dan belum dinormalisasi. Jadi kalau memang cuaca hujannya ekstrim seperti kemarin, hari Rabu Kamis kemarin,
ya Meluber. pasti meluber ya, meluber. Oke, Pak, untuk penanganan banjir dan rob tentu treatmentnya juga beda ya. Kebetulan yang Pekalongan ini juga Ada dua, ada dua banjir rob dan banjir yang disebabkan air hujan. Dan ini dua faktor untuk banjir di Kota Pekalongan ini penanganannya berbeda, 360 derajat. Ya, kalau banjir air rob itu sungai kita normalisasi, tanggul kita tinggikan, itu sudah selesai. Tetapi kalau untuk banjir air hujan dengan tanggulnya sudah tinggi, itu otomatis aliran air ke sungai kan pasti terganggu. Nah, kita bangun rumah pompa untuk menyedot air hujan ke sungai maupun laut. Tetapi problemnya di Sungai Bermi Meduri itu problemnya sungainya juga sudah hampir limpas. Mungkin tinggal 10 cm ya sekarang ya, 10 cm dari tanggul. Itu kan nggak mungkin air kita sedot, pasti akan limpas juga, airnya pasti akan kembali lagi. Jadi memang harus menunggu debit air sungai itu turun, baru rumah pompa kita nyalakan maupun kita aktifkan. Jadi ada beberapa warga memang yang kemarin sempat protes, ini ada sumur pompa tidak dinyalakan, penjaganya berarti tidak bekerja, bukan seperti itu. Tapi karena kita lihat kondisi di lapangannya, sungainya memang hampir limpas karena debit air hujan yang sangat tinggi. Iya, jadi ini sekalian nih Pak Aaf memberikan penjelasan pada pemirsa sekalian. Mungkin kebetulan warga Pekalongan yang kemarin terdampak banjir masih juga. Terdampak banjir. Ini kenapa Pak nggak disedot aja nih airnya pakai pompa? Ternyata ada penjelasannya seperti itu. Kadang kan memang kalau sudah terdampak kan bingung juga Pak, ini kok cepat surut kan, semua yang menjadi korban seperti itu. Ya, cuman kalau pompa itu jalan sebetulnya dalam 24 jam itu air pasti sudah surut. Air pasti sudah surut. Ya, jadi antara rob dan banjir penanganannya memang beda, dan salah berbeda. satu hal yang ingin saya kulik-kulik lagi itu dari keberhasilan dari 22 menjadi 5 ini kan memang proses yang cukup panjang. Selain anggaran, kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Aaf tadi sudah disampaikan bahwa banjir ini sudah berkurang dibandingkan tahun 2000 lalu. Dan ini progres yang luar biasa, dari 22 kelurahan yang banjir dan tahun ini 4 kelurahan yang terdampak banjir. Tentunya proses itu tidak mudah. Tadi tahapan-tahapan juga sudah disampaikan oleh Pak Aaf terkait dengan penanganan untuk banjir dan rob ini memang beda. Kemudian dari 22 menjadi 5 ini apa saja sih Pak yang ini tahapannya? Sepertinya kok luar biasa sekali ya, 2000 dari tahun 2000 dan saat ini 2005. Iya, sebetulnya kalau saya ceritakan mungkin semuanya nggak cukup ini. Mungkin gambaran saja bahwa proses ini sebetulnya sudah dimulai sebelum tahun 2000 tentunya ya. Tentunya sebelum tahun 2000. Tapi alhamdulillah tahun 2000 dan 2001 setelah saya dilantik itu lebih kita push lagi karena Kota Pekalongan ini sudah hampir 11 tahun Mbak Lia. Sudah hampir 11 tahun terdampak banjir dan rob, dan intensitas debit air itu semakin tahun semakin tinggi. Ini kan kita nggak bisa diam terus seperti ini. Tiap tahun banjir, tiap tahun ada bantuan dari pemerintah pusat, tiap tahun kita buka dapur umum, kita nggak bisa seperti ini terus. Harus ada progres penanganan yang betul-betul bisa signifikan. Mungkin beberapa kali kita juga sudah komunikasi dengan kementerian, terutama Kementerian PUPR, dan kita kerahkan semua kekuatan maupun potensi yang ada di Kota Pekalongan. Alhamdulillah pada waktu itu Kota Pekalongan masih punya Watimpres, Watimpres Habib Lutfi yang bisa komunikasi ke pusat. Alhamdulillah dengan beberapa anggota DPR RI yang Dapil 10 Kota Pekalongan, salah satunya itu juga Prof. Hendrawan, ada Pak Arsul Sani, waktu itu sekarang juga ada Pak Rizal Bawazir. Itu kita komunikasi juga dengan beliau-beliau untuk menghubungkan kita ke pusat. Alhamdulillah beliau-beliau komitmen dan sangat membantu kita komunikasi dengan pemerintah pusat, akhirnya anggaran itu turun. Mudah-mudahan ini yang tahap pertama juga sudah, tahap kedua tinggal
Sungai Bremi dan Meduri ya. Sungai Bremi Meduri itu juga masalah kewenangan wilayah. Sungai Bremi dan Meduri itu wilayah barat sungai itu kabupaten. Timur itu Kota Pekalongan. Jadi kita memang harus koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk ayo sama-sama kita usahakan normalisasi Sungai Bremi dan Meduri. Anggarannya nggak sedikit juga, Mbak. Anggarannya lumayan. Ini kemarin baru kita rancang anggarannya, DED-nya sekitar hampir kurang lebih 800 miliar. 800. Itu kan pasti tidak bisa tertangani di anggaran daerah ya, jadi memang kita harus ke pusat. Jadi usaha ini, ikhtiar ini terus kita lakukan, kolaborasi semua sektor berpotensi di Kota Pekalongan kita libatkan untuk penanganan masalah banjir, yang ada di Kota Pekalongan, terutama dari hulu ke hilir ya Pak? Karena dari hulu ke hilir ya. Hilir, sungai kita kan hulunya di kabupaten, hilirnya di Kota Pekalongan. Memang harus kolaborasi, nggak bisa kita sendiri, pemerintah sendiri, harus kolaborasi dengan daerah tetangga, harus kolaborasi dengan provinsi, harus kolaborasi dengan pusat, dan yang lebih penting itu kolaborasi dengan masyarakat. Iya betul, edukasi buat masyarakat juga supaya sengkuyung bareng iya, gitu ya, sengkuyung bareng, ya? sadar bareng, dan ayo kita gotong royong bersama bareng. Nah ini salah satu hal yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian. Iya. Jadi kalau memang banjir itu jangan, setidaknya tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana untuk mencari solusi bersama gitu ya, Pak, masukan saya sudah banyak sekali dapat masukan, dapat DM maupun WA dari warga itu ya, informasi tentang wilayah, Pak ini banjir Pak ini ternyata ada yang masih bocor dan sebagainya, ini butuh penanganan. Seperti itu juga kita perlukan masukan-masukan dari warga yang di lapangan, karena kita kan nggak mungkin harus satu persatu turun ke lapangan semuanya, nggak mungkin. Jadi masukan dari warga itu juga kita butuhkan. Membangun gitu ya, Pak, membangun masukan yang membangun ya, jadi jangan asal menyalahkan maupun jangan asal julid lah netizen itu biasa Mbak. Tapi saya apresiasi dengan warga Pekalongan juga, seperti kemarin kejadian di Pasir Sari itu, tanggul yang jebol, walaupun yang jebol itu wilayahnya kabupaten ya, tapi yang terdampak juga di kota. Nah itu warga Pasir Sari dan sebagainya tanpa dikomando, tanpa diperintah, itu kerja bakti, ada 300 orang kerja bakti menutup tanggul dengan karung pasir ya. Iya. Karungnya kita sediakan, pasirnya kita sediakan, warga yang bergotong royong. Itu menurut saya kolaborasi yang sangat luar biasa. Memang harus seperti itu. Jadi bukan hanya ini banjir Pak, ini bocor Pak, terus pemerintah gimana nggak kerja, tapi nggak, mereka ayo turun bareng-bareng, karena tahulah ini faktor alam, bukan hanya kesalahan 1-2 orang maupun kesalahan dari pemerintah Kota Pekalongan, enggak. Masyarakat jadi memang langsung gercep gitu ya Pak, gercep ya? Masyarakat kota kabupaten waktu itu langsung gercep bersama-sama menambal tanggul, dan alhamdulillah sudah tertambal, sekarang juga sudah diperkuat ya tanggulnya, terus ya yang di Pasir Sari dan sebagainya sudah aman sekarang. Alhamdulillah aman. Ya tinggal di itu tadi, Terto, terus Kelurahan PKK, Klego, ini yang masih mungkin sebagian Poncol. Oh, tapi kalau untuk yang pompanisasi masih terus ya Pak ya? Masih, dan sekarang sudah kita cek semuanya sudah normal. Tinggal untuk menyalakan maupun menjalankan itu ya nunggu debit air. Mudah-mudahan ini dari tadi malam sudah tidak hujan. Mudah-mudahan curah hujan tidak seperti hari Rabu kemarin, supaya kita sedot biar cepat surut lah. Oke, dan dari pemerintah provinsi juga sudah melakukan langsung turun tangan cuaca juga ya Pak? Iya, modifikasi cuaca ini, update pengungsi, update ketinggian debit air, kita laporkan juga sama Pak PJ Gubernur. Terus kita update malam, pagi, siang, kita update terus. Nah, ternyata penanganan banjir ini juga menjadi salah satu program dari Bapak Wali Kota. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini dengan narasumber kami. Pak Af, tadi sudah disampaikan nih terkait dengan program-program termasuk treatment menangani banjir dan rob di Kota Pekalongan yang memang luar biasa ya Pak ya. Dan alhamdulillah memang sudah ada progres. Untuk yang program penanganan banjir menjadi salah satu program Bapak, ini bisa dijelaskan Pak terkait. Ya, sebetulnya ini saya mau cerita dulu sebetulnya dari 2020 ya. Waktu masa kampanye saya mau mencalonkan yang periode pertama. Ya, jadi kita ada survei kepada masyarakat apa yang diharapkan masyarakat dari calon wali kota dan wakil wali kota pada waktu itu. Ya, ternyata survei masyarakat yang tertinggi itu adalah penanganan banjir dan rob. Ya, itu karena sudah waktu itu ya mungkin sudah 8 atau 9 tahun banjir dan rob dan intensitasnya semakin tinggi. Survei yang kedua tentang pembangunan pasar Banjarsari. Pasar Banjarsari kita kan pasar tradisional terbesar kebakaran tahun 2018 dan waktu itu belum sempat terbangun. Dan yang tiga itu penanganan sampah. Memang ini masih menjadi masalah penanganan sampah dan limbah di sungai. Ada 4 ini survei yang tertinggi di masyarakat. Alhamdulillah kita bisa mengurangi secara signifikan program penanganan banjir dan rob. Mungkin hitungan kita sudah sekitar 70% ya. 70% dan pembangunan pasar Banjarsari pun sekarang sudah 100%. Alhamdulillah. Dua program besar sudah terselesaikan. Tinggal masalah sampah dan limbah ini memang butuh waktu dan kesadaran masyarakat yang tinggi, juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Terus kita mau melanjutkan lagi tentang program yang insya Allah periode kedua saya ini ya, di samping nanti penanganan sampah, limbah, juga Jalingkut, Jalan Lingkar Utara, supaya bus dan truk itu tidak lewat tengah kota. Oh iya, betul. Infrastruktur itu Jalan Lingkar Utara. Terus pelabuhan onsor ya, karena Kota Pekalongan ini dengan di samping batik ya, ini sekalian promosi batik ya. sarung batik ini seragam kita kalau hari Jumat seperti ini Mbak, sarung batik, atas menyesuaikan. Tapi karena kita persiapan sholat Jumat ya atasnya baju koko biasanya. Ya, di samping itu juga pelabuhan onsor, perikanan, kita mau mengembalikan lagi sektor perikanan di Kota Pekalongan karena sekarang kan TPI kita kena rob dan sedimentasi sungai, sehingga kapal-kapal itu tidak bisa, kapal besar dangkal tidak bisa masuk ke tempat pelelangan ikan kita. Nah, kita akan bangun pelabuhan onsor, pelabuhan lepas pantai. Jadi pantai 300 meter menjorok ke laut. Ya, jadi kapal-kapal nanti saya bisa diantaranya itu sih ya, nanti masih banyak PR. Saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa apakah di periode kedua saya bisa menyelesaikan semua program maupun semua permasalahan yang ada di Kota Pekalongan? Tentu tidak. Ini kan kita politisi-politisi yang santun apa adanya lah ya. Bloko suto ya Pak ya? Iya, bloko aja, karena saya takut ditagih nanti masyarakat. Apapun harus kita sampaikan realnya seperti apa adanya. Saya enggak. Jadi enggak, tapi diharapkan program itu nanti next setelah saya 2 periode, siapapun pemimpinnya nanti bisa melanjutkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Setidaknya pondasinya sudah dibangun dulu. Pondasinya semuanya sudah dibangun. Yang penting program besar kita itu ya, diantaranya pelabuhan onsor, lanjutan penanganan banjir dan rob yang di Sungai Bremi Meduri, terus Jalingkut, ya, terus yaitu tadi penanganan sampah dan limbah. Program besarnya itu. Program luar biasa Jalingkut dan pelabuhan. Ini kan progresnya juga untuk ekonomi ya Pak? Iya. Jadi itu progres, salah satu permasalahan masyarakat saat ini kan memang ekonomi. Seperti itu. Dan dengan adanya program itu berarti mendongkrak ekonomi. Iya, pastinya. Karena kalau infrastrukturnya lancar, ekonominya juga pasti berdampak terhadap smooth gitu ya. PAD kita. Oke. Dan terkait dengan penanganan banjir ini kan memang hampir semua daerah rata. Kalau yang
Apalagi musim-musim banjir dan seperti rob. ini ya Pak ya, banjir dan rob. Penanganan rob juga yang kalau di Kota Pekalongan tadi sudah disampaikan, sebelah pesisir ini ada pesisir, sebelah sini adalah kabupaten dan sini adalah Iya. kota. Untuk program ini Bapak sudah, program penanganan banjir ini Bapak sudah melihat ada progres yang luar biasa, hampir 70% dan respon masyarakat juga sudah Iya. luar biasa sekali untuk mensupport ya Pak Iya. ya. Ini semoga aja memang nanti masih bisa. ada, masih itu harus kita. Mungkin Iya. kan kalau kaitannya dengan air kan nggak bisa 100% ya, karena sifat alami air itu kan mencari titik terendah, dan ada beberapa warga, beberapa kelurahan, beberapa perkampungan kita memang debit air sungainya lebih tinggi daripada daratan. Itu yang susah, mungkin yang kita sampaikan nggak bisa 100%, tapi ya kita upayakan terus meminimalisir dampak bencana itu. Setidaknya bisa mengurangi banjir dan Iya. masyarakat yang dulunya menjadi korban banjir setidaknya bisa alhamdulillah reda gitu, Iya. berkurang setidaknya seperti itu ya Pak ya, dan Iya. pompanisasi juga akan lancar terus dilakukan. Namun kalau pompanisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Af, menunggu debitnya berkurang dulu. Iya, gitu, mudah-mudahan seperti nggak hujan ekstrim lagi seperti kemarin. Amin. Pak Af, ini sebenarnya saya mau tanya-tanya lagi terkait dengan beberapa program yang luar biasa ya, apalagi salah satunya tadi yang untuk mendongkrak ekonomi ya. Iya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Namun karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Pak Af punya himbauan buat pemirsa sekalian. Oh iya, yang pertama terima kasih kepada masyarakat Kota Pekalongan yang sudah percaya saya untuk melanjutkan periode menjadi 2 periode. Saya juga mohon doa dan dukungannya kepada semua tokoh masyarakat yang ada di Kota Pekalongan supaya kita bersama-sama untuk menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Insya Allah kalau bersama-sama saya yakin Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan berjalan lancar. Amin. Amanah gitu ya Pak ya. Amanah yang Insya penting, Allah. amanah dan bermanfaat. Amin. Ya, percuma hanya amanah tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat, percuma juga bermanfaat untuk masyarakat tapi tidak amanah. Oke, Ya. berkah barokah gitu. Berkah barokah. Oke, terima kasih Pak Af atas waktunya. Sama-sama, Mbak Semoga Lia. perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.